Saya ulang. Wa'alam Allah Ta'ala qala mengetahui Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala Mu'min yaitu yang mengetahui anak pemilikah atas hatimu wa musyrikun dan mengetahui ala dhahirika atas dhahirmu wa batinka dan batinmu wa muhitun dan yang meliputi bijami'i lahzatika seluruh pandanganmu wa maqaratika dan lintasan hatimu wa hawatika dan langkah-langkahmu wa syairi sakanatika dan seluruh diammu wa harakatika dan gerakmu wa annaka dan bahwasanya bahwa engkau wa annaka dan sesungguhnya engkau fi muqalatika di dalam pergaulanmu wa khalawatika dan kesendirianmu wa khalawatika dan kesendirianmu mutaraddidun yaitu berputar-putar mutaraddidun yaitu yang berputar-putar baina yadayhi di hadapannya Allah. Baik, ketahuilah kata Al-Imam Ghazali bahwasanya Allah Ta'ala ini mengetahui apa yang engkau simpan, apa yang ada di dalam hatimu. Allah juga mengetahui zahir dan batinmu. Mungkin panjenengan batin zahir bisa tahu. Kadang dohir yang di belakang dengan nggak tahu. Ada kailangan berapa, mungkin istrinya tahu. Tapi jenengan kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Tapi Allah tahu. Batin yang ada di dalam panjenengan yang disimpan oleh panjenengan Allah tahu. Mungkin istrinya nggak tahu, anak-anaknya mungkin nggak tahu, Allah tahu. Juga pengetahuan ini meliputi seluruh pandangan panjenengan. Arah mata kita kemana itu Allah tahu. Sampai pintasan hati, omongan hati kepada seseorang, Allah mengetahui. Berhati-hati. Makanya tadi itu sama Imam Ghazali, awasi hatimu mulai subuh sampai sore. Awasi anggota tubuhmu. Kenapa? Ini ada di dalam pengawasannya Allah. Dan setelah masuk dalam pengawasannya Allah, setiap langkah-langkah yang dia lakukan ada catatan. Jangan lupa pun tetapi jangan berhenti. Baik gerakan menuju kebaikan ataupun keburukan. Nanti disetel ulang itu di hadapan panjenengan. Di hadapan panjenengan disetel ulang. Misalnya orang yang paling sekolah dan rutin, sedikit apapun yang ditambahkan orang. Yang mungkin nggak akan seperti sekarang pakai proyektor display ini. Kamu bilang kamu di sana ketemu ini ditambahkan. Maka awasi semua terus ustaznya itu kita awasi kita. Enggak perlu mengawasi orang lain. Orang lain ini berngomong bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah. Urusan kita diri kita benar. Perihal
aja dengan tim amarani mungkar bagi wayu dia dia. Tapi ketika dia dilarang nggak mau, jangan ditunjuk. Tidak lakukan gaya turunkan. Kita masuk penjara ini. Karena di sini ada hukum-hukum yang harus ditaati. Dengan jenengan menyampaikan apa yang harus disampaikan sudah selesai tugas. Artinya ketika disampaikan karena diamnya di dalam kitab Rasulullah juga dikatakan diamnya seseorang kepada sesuatu yang tidak Allah ridhoi kepada manusia seperti halnya dia setuju dengan maksiat itu. Udah tahu bukil-bukil di depannya, dibiarin maka setuju. Dan diamnya dia seperti dia dulu. Silakan bukil, silakan bukil. Ustaz, coba kalau bukil semua wajah masih muda. Wajah masih muda masih semangat. Artinya masih sering ketemu agar kita sama-sama menjaga untuk hal-hal yang seperti itu. Ini kan kerja jauh terus. Ketemu di Jakarta, roknya sampai ini, kadang sampai segini. Ya kan kalau beda, kamu kok pakai segini, mesti bosnya deh. Sampai ke langkah-langkah seluruh, sampai diamnya, sampai geraknya ada di dalam pengawasan Allah, mengikuti di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergaulannya, nah itu kan bergaul. Kesendiriannya di rumah, istrinya kebetulan pulang kampung, sumbangannya dia sendirian. Dengan kesendiriannya pun Allah mengetahui. Keramaian bergaul bersama-sama Allah mengetahui. Ibarat kata Syekh Ghazali muqatil baina yaday, hanya berputar-putar di hadapan Allah. Ini bukan mengibaratkan saya sebagai Allah enggak. Kemudian maksud saya itu kita semua ini berputar-putar di hadapan Allah. Kegiatan kita sehari-hari jelas nampak di hadapan Allah Subhanahu. Tidak ada sedikit pun yang menyinggung apa yang tersembunyi daripada apa yang kita lakukan. Semua berputar-putar dari Allah. Ya, dengan kayak punya apa? Robotan mungkin ya. Ini bukan punya makan itu dengan Allah tidak. Artinya ini hanya sekedar bagaimana kita paham betul bahwa kita betul-betul ada di pandangan yang di pengawasan Allah Subhanahu. Ya kita kan ada anak-anak kita, ya kita kan tidak mau jatuh mau enggak tidak kehidupan kita. Apalagi yang maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah dengan segala kemahaannya Allah. Yang kita hanya sholat dua mengawasi, anak kita mau kita terjangkau. Apalagi Allah yang maha segala-galanya menciptakan seperti kita semua. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yasduru fil mulki, fala yasduru maka tidak diam fil mulki di kerajaan bumi, fil mulki di kerajaan bumi. Wal malakuti dan kerajaan langit, sakinun apa sesuatu yang diam, wala yataharraku dan tidak bergerak, mutaharrikun apa yang bergerak, fala yasduru maka tidak diam fil mulki wal malakuti di dalam kerajaan bumi dan kerajaan langit, sakinun sesuatu yang diam,
wala yataharraku mutaharrikun, dan tidak bergerak apa yang bergerak, illa wajabbarus samawati wal ardi, kecuali dan penguasa langit dan bumi, illa wajabbarus samawati wal ardi, kecuali wajabbarus samawati dan penguasa langit dan bumi, muqtali'un, yaitu mengetahui alaihi atas tiap-tiap sesuatu. Muqtali'un, mengetahui alaihi atas tiap-tiap sesuatu. Tidak ada di dalam kerajaan langit dan kerajaan bumi itu yang diam ataupun yang bergerak, kecuali dan penguasa langit dan bumi ini mengetahui segala tiap sesuatu itu. Diamnya, geraknya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfiyas sudur, wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu, Allah mengetahui kha'inatal a'yuni, pada mata-mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur wa ma yukhfi, dan apa yang disembunyikan, as-sudur, oleh dada. Kha'inatal a'yun ini, kalau kata Syekh Nawawi, khiyanat hadati afa ma yaqau min af'alil dhalim. Yang disebut dengan khianat, yang disebut dengan pada mata-mata yang khianat, yang khianat, ini adalah sesuatu yang tersembunyi, kemudian kita memberikan isyarat dengan mata, dia memahami. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi kita kan ada orang secara zahir tidak setuju, secara zahir tidak setuju, tapi kita ada teman di sana. Nah, seperti itu kan ada mata-mata yang biasa, mau ngomong langsung dia nggak enak disebut lagi, tapi ingin menusuk dari belakang. Nah itu mata yang Allah mengetahui itu. Dan apa yang tersembunyi di dalam lagi yang ada di dalam. Kalau mata masih beda dan dia jangan tahu. Kalau di dalam dada kamu tahu apa yang al-qulubu min al-'izmi 'ala fi'l al-ma'siyati wa ta'at. Hati yang bertekad untuk melakukan maksiat dan taat, Allah tahu. Hari ini hati kita ini mau betul-betul ini takut kepada Allah atau ingin maksiat kepada Allah, tahu. Kan saya ya, orang yang bermain majlis taklim yang nggak mungkin bermaksiat, potensi maksiatnya kurang. Mau ngapain di sini maksiat? Semua cowok, nggak ada DJ-nya, nggak ada dulunya, nggak ada minumannya putih seperti saya, kemudian ke merah-merah. Minum dulu. Monggo, ini. Sudah ada minuman. Jadi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ini di dalam Al-Ghafir ayat ke-19. Kemudian di dalam Doha, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah ini mengetahui asirra, rahasia, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi. Jadi Allah ini rahasia diketahui, dan yang lebih rahasia, lebih dalam lagi, Allah mengetahui. Makanya Ibnu Abbas mengatakan
Az-sirru ma tusirru fi nafsika. Yang disebut dengan rahasia itu adalah apa yang engkau rahasiakan dalam dirimu. Enggak mau cerita kepada siapapun, ya rahasia. Ada orang bilang ini rahasianya, saya hanya kepada kamu saja cerita. Sampai 5 orang, kan sini cerita, kan sini. Jangan kasih tahu ya, saya cerita. Sampai 5 kan cerita itu semua. Ya bukan rahasia namanya Pak. Karena ini kan dari Imam Ibnu Abbas. Ya rahasia itu dia apa yang dirahasiakan, yang disembunyikan. Dan ada wa'afas sirri itu ada yang lebih dalam lagi yang tersembunyi itu ma'inul bi'illahu ta'ala fi qalbi min ba'd. Apa yang Allah Ta'ala lemparkan, letakkan ke dalam hatimu setelah itu dan engkau tidak tahu bahwa engkau akan membicarakan wala ta'lamu annaka sanu'ati sufi nafsa. Jadi yang lebih rahasia lagi Allah letakkan di dalam hatimu. Setelah itu kemudian engkau tidak tahu engkau akan mengucapkan ataupun tidak. Ada dia jenengan nih yang lebih rahasia lagi. Habis sholat ini jenengan mau kemana, mau bicarain apa, ini kan belum tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu. Kertas, apa sih bahasa sini apa itu? Pintasan hati tadi ada bahasa enggak kalau sudah? Pintasan hati itu apa bahasa sini? Jadi yang di dalam hati kan mau ada ngomong tumben-tumben ya dia datang ke rapat biasanya enggak. Ini kan kadang ada kan itu kertas namanya. Dan ini dia apa semalam? Ini kan ada. Enggak ada ini contoh. Itu kertas ya enggak lah, jadi bahasa sini semua kertas itu ikuti Ustaz. Kertas hati kita ini. Tapi paham apa yang maksud saya kertas itu? Pintar sangat. Jadi apa yang lebih dalam lagi dalam rahasia yang kita simpan, diri kita simpan. Allah mengetahui, apa dan ada yang lebih rahasia lagi. Sampai dengan saya tidak tahu akan mengucapkan apa itu. Apa itu jenengan bentar lagi mau ngomong apa jenengan kira-kira tahu kan? Itu apa lebih tersembunyi lagi. Dan Allah itu mengetahui. Makanya Allah kemudian mengatakan wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia lagi, yang lebih tersembunyi lagi. Istri dan jenengan tidak tahu. Karena jenengan berada sampai yang tidak jenengan ketahui saja Allah mengetahui. Terus kenapa? Karena engkau itu tidak mengetahui apa yang engkau rahasiakan hari ini dan engkau tidak tahu apa yang engkau rahasiakan besok, terutama besok. Panjenengan akan merahasiakan apa itu? Panjenengan tidak tahu. Tapi wallahu ya'lamu ma asrarta al-yawma wa ma tusirru ghadan. Kata Nabi, engkau ini mengetahui, Allah ini mengetahui apa yang engkau rahasiakan hari ini dan apa yang engkau rahasiakan besok. Sebagian masyayikh mengatakan, jika seorang hamba terus-menerus dengan zikir, ada zikir, wahwa Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muqalimun alayya, a'anallahu ta'ala ala muraqabatil madhkuri kita. Ini dari sebagian ulama mengatakan begini, kalau kita biasa mengamalkan orang yang seperti kita, hamba seperti kita ini, mengamalkan zikir yang seperti ini, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muqalimun alayya, apa hikmahnya? A'ana
Allah musyahidi, ya Allah zat yang menyaksikan diri, Allah hadiri, Allah yang hadir, Allah muttali'un alaihi, Allah yang mengetahui, yang mengawasi atas diri. Kalau ini dikir, Allah musyahidi, Allah hadiri, Allah muttali'un alaihi, Allah musyahidi. Ya bahasa Indonesianya, Allah mengawasi saya, Allah mengawasi saya, Allah mengawasi saya. Lagi di mobil, Allah mengawasi saya, Allah hadir di dalam hati saya, Allah sedang memantau saya. Ya mau datang seperti apapun maksiat, kita masih bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nggak usah kita sendiri. Allah mengawasi saya, Allah mengawasi saya. Seperti itu dulu jenengan di motor keciprat lagi dikir, Allah mengawasi saya, marah-marah, Allah mengawasi saya, Allah mengawasi dikir. Kata sebagai ulama, jenengan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan tadi itu. Maka kita harus mengawasi hati, mengawasi badan, anggota tubuh semuanya. Ini kalau tidak dijaga, potensi taat kepada Allah itu jauh. Makanya dikirnya kita keren dikir. Kalau yang lain, kita dikirnya Allah satu, Allah satu, Allah satu. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain. Sama saja maksudnya. Jadi baiklah kalau memang lebih nyaman dengan la ilaha illallah, Allah musyahidi, Allah hadiri, tidak apa-apa. Tapi kalau dengan pakai bahasa Arab tapi tidak paham bahasa Arabnya, tidak masuk ke dalam qalbu. Kita ini bukan hanya sekedar lafaz, tapi lafaz itu kemudian menjaga langkah-langkah yang kita lakukan. Setiap perjalanan kita kemana terjaga. Yuk kita bisa menjaga maksiat, insya Allah dalam perjalanannya Allah jaga kita. Ya, Pak Haji lagi bawa air, Allah mengawasi saya, Allah memantau saya. Mau itu yang nggak jadi. Tapi dia tetangganya, lupa aja. Enggak deh. Ini Allah mengawasi saya. Semua ada catatannya. Yang tidak baik sama saya ya Allah. Ini kalau enggak memang diri ya Allah, enggak mungkin dia SMS kemudian gagal. Ini kan Allah yang menguji kepada saya. Kenapa? Allah mengawasi saya, Allah mengawasi saya. Ya enggak apa-apa. Yang taat yang tak dibiarin an-hasilan nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Orang mengira manusia itu ketika sudah mengatakan beriman kepada Allah, mereka akan dibiarkan karena itu mereka tidak diuji. Betapa banyak orang-orang dahulu mereka diuji dan tanpa sekali mereka hanya mengatakan iman dalam lisannya, tapi berbohong di belakang itu. Maka Allah uji itu kita. Di dalam sehari-hari kita ini masih membawa Allah apa tidak? Nah, maksudnya kita ini ketika kita berani beriman kepada Allah dan Rasulnya, pertama pasti ayat tadi saya awasikan nasu ayat rokok ayat Quran itu. Mereka kira orang ketika sudah mengatakan beriman akan dibiarkan tidak diuji. Diuji untuk mengetahui yang baik, yang mana, yang benar, yang mana, dan yang berdusta yang mana. Pertama pasti diuji. Yang kedua pasti kena takdir, karena beban syariat. Jenengan habis ini sholat isya. Ini beban syariat. Orang yang beriman gak usah sholat. Orang yang beriman gak usah puasa. Orang yang tidak beriman boleh kita siapa saja. Itu
Tidak ada la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Loh, ini orang mau saya menikah saja harus masuk Islam gimana? Itu kan Islam maksa. Kamu tidak pernah dipaksa orang Islam, yang dipaksa calon istrimu karena dia telah bersyahadat. Orang yang sudah bersyahadat harus menerima taklif, beban hukum. Yang setiap calonnya, yang penting tidak nikah dengan si perempuan ini boleh. Modal yang hidung peser ataupun yang itu, yang putih kekuning-kuningan, yang matanya biru kemerahan, Allah. Yang penting kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah kunci, dan kunci itu jangan setelah modal kunci rumah bukan berarti bebas harus bayar iuran sampah punya harus bayar wifi, harus bayar PBB. Tidak, kemudian pegang kunci ada beban-beban aturan di daerah sini harus dipatuhi. Ketika tidak dipatuhi ada beban moral sosial yang harus ditanggung. Bisa saja setelahnya akan diatur, bisa saja ketika ada bantuan dilewati. Kenapa? Ada beban sosial yang semua manusia mungkin udah kesepakatannya dicoret dari kakak dan sebagainya, mungkin ada saja. Sama dengan Islam, ketika dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tidak selesai, harus sholat. Tapi alhamdulillah, ketika duduk seperti ini sambil menunggu sholat isya, ada pahala dan ampunan daripada Allah Subhanahu. Selain itu ilmunya, nunggu sholat setelah sholat itu di dalam kitab Nasaul Ibadah dikatakan di atas Rasulullah termasuk pelebur kafarah, pelebur dosa-dosa. Nunggu sholat setelah sholat, yang kita sholat ba'da sholat. Di dalam kitab Rasulullah juga disebutkan. Maka menjadikan ini kajian Maulid sampai Nisa ini berlipat-lipat pahalanya. Lipatnya karena majlis ilmu, yang kedua nunggu sholat isya, yang ketiga sudah terbang. Cukup sekian, semoga bermanfaat insyaallah. Kita akan lanjutkan lagi pembenahan diri kita yang mungkin kalau secara bahasa ini sering kita dengar. Mungkin waktu kecil sudah belajar ini, tapi kadang lupa. Maka mulai besok kita mulai lagi awasi hati kita, awasi semua anggota tubuh. Apalagi ada doa yang dari para ulama yang tadi apa katanya? Allah mengawasi saya, Allah hadir, Allah memantau saya, Allah mengawasi saya, Allah hadir, Allah mengetahui saya. Terus seperti itu. Syahidi Allah, syahidi Allah, hadiri Allah, muqtadi'un alayya. Kalau saya juga ada Rasulullah karena ada yang butuh bahkan Ustaz, ini juga menjadi